Suaranya belum. Oke. Udah direkam buat teman-teman yang berhalangan atau yang terlambat, nanti bisa saksiin ilmu yang mahal ini secara gratis, ya. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker yang ngisi seminar training atau workshop 3-5 jam saja, itu dibayar tidak kurang seharga 1 juta US dollar. Kalau 1 US dollar sekarang berapa rupiah? 15 ribuan lah. 13 ribuan bisa, atau 14 ribu bulatnya ya Pak ya. Alhamdulillah, temu Pak Ketua kelas nih. Sehat Pak Soeharto? Kebumen apa di Jogja nih? Di Jogja. Jogja, alhamdulillah. 14 ribu rupiah, berarti orang itu dibayar tidak kurang seharga 14 miliar rupiah per 3-5 jam saya ngisi seminar, training, atau workshop. Cukup Pak Soeharto ngisi 3-5 jam saja seminar, training, atau workshop dibayar 14 miliar rupiah cash, nggak kredit. Cukup Pak? Luar biasa, cukup banget. Dan orang itu masih melakukan aktivitas yang sama. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker yang ngisi di dunia training dapat penghasilan 20-30 juta per bulannya. Lumayan ya. Ada seorang trainer atau motivator yang atau public speaker yang dia berusaha tapi kiri kanan tapi cuma dapat 2M. Apa tuh 2M? Makasih Mas, makasih Mbak, itu 2M. Atau 4M, makasih Mas, maaf merepotkan ya. Kalau dikasih amplop, pas dibuka isinya bukan uang, tapi kertas tulisan syukron jazakumullah khairan katsiran. Artinya terima kasih. Tapi dia yakin bulan depan akan dapat yang jauh lebih baik dari bulan ini. Tetap semangat. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker atau pembicara yang berusaha tapi kiri kanan tapi diledekin loh sama teman-temannya. Ah, kamu jadi trainer, kamu jadi motivator, wah nggak pantas tahu, diledekin dan diingatkan oleh Al-Quran, kabura maqtan indallah. Allah tuh sebel, kesel, benci, gedek sama hamba yang mengatakan tidak sesuai dengan perbuatan atau munafik. But life is learning, never ending improvement. Hidup adalah pembelajaran, tidak pernah berhenti melakukan perbaikan. Pertanyaannya adalah kita nunggu khusyuk dulu baru sholat atau sambil jalan sholat sambil belajar khusyuk? Sambil jalan sholat sambil belajar khusyuk. Kita nunggu ikhlas dulu baru nyumbang otak amal ke masjid atau sambil jalan nyumbang sambil belajar ikhlas? Sambil jalan nyumbang sambil belajar ikhlas. Apalagi kalau kita infak, kita sumbang di kotak amal, di musola atau masjid dekat rumah kita, uang kertas logo pahlawannya adalah Kapiten Pati Mura atau Pangeran Antasari. Kita yakin kita ikhlas banget, betul? Kita tahu mereka berdua adalah pahlawan zaman Indonesia era penjajahan. Iya. Mungkin kalau kita infak, kita sumbang di musola atau masjid dekat rumah kita yang itu, mungkin mohon maaf sama ekonomi kita juga masih zaman era penjajahan. Iya. Tapi kalau kita infak, kita sumbang uang logo pahlawannya Soekarno-Hatta, pahlawan kemerdekaan, insya Allah ekonomi kita juga sudah merdeka. Iya. Kira-kira di musola atau masjid dekat rumah kita itu banyak uang kertas logo pahlawannya yang mana ya? Patimura, Antasari, atau Soekarno-Hatta? Patimura. Atau pahlawan kebanggaan Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol. Atau angklung, atau karapan sapi. Uang logam ya.
Apalagi profesi seperti saya ini adalah profesi yang simatupang. Apa itu simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Jadi seperti profesi cowok panggilan yang konotasinya negatif, tapi saya yang positif. Ya. Kemudian seperti yang negatif, tapi ini yang positif. Karena simatupang, siang malam tunggu panggilan, akhirnya pemasukannya nggak pasti, pengeluarannya pasti. Akhirnya banyak yang banting setir ke profesi yang lain. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa ada yang berhasil dapat 1 juta US dollar atau setara dengan 14 miliar rupiah? Ada yang terpuruk di dunia ini. Selamat pagi, nama saya Sakti. Hari ini saya akan membongkar ilmu yang sangat mahal, ilmu yang senilai puluhan juta rupiah yang saya sudah lewati semua, ilmu yang ada dalam buku terbaru saya, ilmu yang di training berbayar cukup ya, sekitar 80.000 rupiah, ilmu yang sangat mahal yaitu membongkar 17 rahasia menjadi trainer, motivator, public speaker, atau pembicara internasional. Khusus buat teman-teman yang berada di komunitasnya Ranji Landrito yang hadir hari ini. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Saya mau share screen buat perkenalan. Nurholila Hasibuan, raise hand. Mau kemana Nurholila, raise hand? Udah aku sih rambutnya 2 ember. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah. Sudah, Kak Sakti. Oh, sudah. Oke. Perkenalkan, nama saya Sakti. 12 tahun yang lalu saya mendirikan lembaga pelatihan dan bimbingan belajar Bintang Solusi Mandiri atau Bimbel Solusi. Dari minjem uang kas nasyid adik kelas dulu ya, kemudian cabangnya di waralabakan atau di-franchise-kan. Sakti dari jadi sales, kemudian jadi sales, jadi marketer, jadi tutor freelance, jadi marketing manager, branch manager, marketing director, marketing director, sampai jadi penasehat di atau komisaris di Bintang Solusi Mandiri. Karena Sakti dulu basicnya adalah marketing, and marketing needs communication, and apapun profesi kita, kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karir, melejitkan bisnis, sama meningkatkan kekayaan kita. Setuju? Akhirnya Sakti itu fokus di dunia training, dan teman-teman komisaris Sakti lainnya, mungkin teman-teman pernah belajar langsung di sosial media, buku atau trainingnya, mungkin pernah dengar Coach Ari Brilian, Coach Idris, Coach Muhadis Ramadan, Coach Hadi Mariadi, itu sahabat seperjuangan Sakti 12 tahun yang lalu. Nah, karena basicnya adalah marketing dulu, Sakti ke sekolah-sekolah, promosi, dan marketing is communication, and apapun profesi kita, kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karir, melejitkan bisnis, sama meningkatkan kekayaan kita. Setuju? Akhirnya Sakti belajar di trainer-trainer motivator-motivator top di Indonesia, seperti Miss Mary Riana, Pak Ari Ginanjar, Ustadz Reza M. Sarif, Pak Jamil Azaini, Pak Haji Ahmad Faizainuddin, Mas Ongki Hoyanto, kemudian Kak Kusnan, Kang Deden, Arif Dahsyat, dan lain-lain. Akhirnya mendeklarasikan diri menjadi seorang trainer atau motivator yang fokus di dunia training, lalu
80% buat pendidikan, 20% untuk yang lainnya, lalu membuat program training yang sangat digemari di masyarakat Indonesia, yaitu namanya adalah STMI. Apa tuh STMI? Susu, telur, madu, Indomie. Bukan, tapi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Kenapa saya buat program ini? Karena saya prihatin. Di luar sana banyak training yang biayanya mahal. Betul? Udah mahal, jangankan soft copy, hard copy-nya aja nggak dapat. Ya. Padahal training menurut saya, kalau dikaji dari agama saya, agama Islam, itu adalah sebuah pengajian yang kata dasarnya adalah ngaji. Ini kita lagi ngaji loh sebenarnya ini. Yang namanya ngaji, kita diajarkan sama guru ngaji kita. Saya punya guru ngaji saya tinggal di Jakarta, dekat rumah saya, asal dari Batak, Sibolga, Sumatera Utara. Yang namanya ngaji, kita diajarkan sama guru ngaji kita, itu senang guru ngaji kita kalau dia punya banyak binaan. Karena itu mendekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gratis, lillahi ta'ala. Saya yakin guru ngaji saya punya 100 binaan. Luar biasa ya. Masih ada yang komitmen, peduli terhadap kita untuk lebih dekat sama akhirat. Dan itu punya 100 orang binaan, itu luar biasa. Gratis lillahi ta'ala. Kalau ada uang kas dana ta'awun halakorihlah nggak seberapa dibanding mahalnya ilmu akhirat. Yang namanya ngaji kita diajarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 206. Kalau nggak salah ya, 206 ya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara fakafah, secara menyeluruh. Nggak boleh spotek-spotek, nggak boleh setengah-setengah. Artinya harus lengkap. Inilah inspirasi motivasi sakti membuat ini STMI. Ya. Kalaupun ada uang kas dana ta'awun lah, halako nggak seberapa. Artinya harus lengkap. Akhirnya sakti membuat ini dan sakti juga berusaha meneladani idola umat Islam, contoh panutan teladan umat Islam yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa 29 Oktober 2020 kemarin kita libur? Tanggal merah, Pak. Iya, kenapa? Tanggal merah karena ada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu pentingnya Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga sampai libur supaya umat Islam ingat lagi sama teladan sesungguhnya adalah Rasulullah SAW. Dan salah satu hadis Rasulullah SAW favorit saya adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju? Nah, itulah kenapa Sakti membuat program ini, kalau gratis ya gratis, kalau nggak bisa seterjangkau mungkin. Mendapatkan ilmu 17 materi, ya, kemudian dengan biaya yang terjangkau, nanti update-nya bisa sama Mas Ranji buat yang pengen ikutan, pengen daftar ya, seperti itu. Nah, akhirnya Sakti buat ini 8 tahun yang lalu, akhirnya terselenggara 263 angkatan yang tersebar di 56 kabupaten dan kota, 22 provinsi se-Indonesia online dan offline saat ini. Alumninya baru 8.077 se-Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jadi Sakti merasakan betul efek samping seorang pembicara, seperti Miss Mary Riana, Pak Ari Ginanjar, Pak Jamil Azaini, Ustadz Reza M. Sarip, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Firanda, Ustadz Syekh Ali Jaber, dan lain-lain. Efek samping seorang pembicara yang saya sebutin semua, yaitu bisa keliling Indonesia gratis. Mau? Jalan-jalan gratis, ke tempat wisata gratis, nginep di hotel gratis, naik pesawat gratis, ya, pulangnya dapat transferan uang, duit, PT, hepeng, fulus, mulus. Dari dari Aceh Besar sampai Manado, dari Medan sampai Mamuju, dari Padang sampai Kendari, Bontang, Pontianak, Samarinda, dan daerah-daerah yang lainnya. Kalau Sakti bisa, Sakti juga yakin teman-teman pasti bisa. Ya. Tuh. Ini kemudian
Sakti mahasiswa termuda dalam komunikasi. Jadi 2 tahun yang lalu Sakti kuliah S3, 19 orang. Dari 19 orang itu Sakti orang termuda kedua. Yang termuda pertama termudi karena mahasiswi bukan termuda tuh ya. Itu teman Sakti itu ada yang 71 tahun, namanya Pak Joko, mantan Kepala Badan Arsip Nasional. Coba teman-teman bayangin, kakek-kakek usia 71 tahun, pakai tongkat, berangkat ke kampus naik busway, pakai tiket lansia yang gratis. Kalau dia beli buku, semangat sekali. Pedagang bukunya belum selesai jelasin isi bukunya, udah langsung keluarin uang. Uang isinya uang Soekarno-Hatta semua langsung dibayar. Kalau kita masih malas belajar, kayaknya malu banget sama Pak Joko ya. Itulah motivator di kelasnya Sakti. Kemudian saat ini semester 5 lagi menyusun kolokium. Apa sih itu kolokium? Kolokium itu adalah tahap awal menuju penelitian disertasi. Jadi ada sidang. Jadi kalau disertasi, kebeda meski tesis, kalau S3 itu ada sidang kolokium, sidang proposal, sidang data, sidang tertutup, sidang terbuka. Ya. Jadi ada banyak rangkaiannya. Dan memang ya saya dan mungkin teman-teman juga harus banyak acungi jempol sama siapapun yang sudah punya gelar DR di depannya. Doktor, ada doktor D besar R kecil, ada dokter D kecil R kecil. Nah, itu tulisan yang benarnya begitu. Karena memang tidak mudah melewati proses itu. Sakti narasumber dan motivator di 2 kementerian RI. Yang pertama di Dirjen PAUD Kemendikbud RI. Ya, kemudian di Bapelkes. Orang kesehatan tahu tiap provinsi ada namanya Bapelkes. Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, seluruh kepala Bapelkes workshop revolusi mental di Bapelkes Batam. Sakti ngisi di situ, nginep di VVIP tempat Menteri Kesehatan, kalau ke situ nginepnya di situ. Kemudian top 20 Mary Riana's Trainer. Kemarin ada yang nanya, itu gimana cara dapetin top 20 Mary Riana's Trainer? Nanti saya ceritain. Beberapa tahun yang lalu, Sakti suka lihat Twitternya Mary Riana, dia buka lowongan kerja, waktu itu lowongan kerja trainer, buat program yang sudah running sekarang, ini adalah MRLC, Mary Riana Learning Center. Ya, kalau belajar NLP, modeling, nah Ustaz Trina tahu tuh, Sakti tuh modelingnya berusaha Mary Riana, gitu ya. Karena setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, belajar terus belajar. Jadi flyer quote-nya, style-nya mirip Mary Riana, website-nya juga Mary Riana. Oh iya, teman-teman yang mau kenal lebih dalam Sakti bisa berkunjung website Sakti yang baru launching bulan lalu, www.saktisyaputra.com. Di situ ada motivasi, ada quote, ada testimoni, ada IO, kemudian jadwal training, update, macam-macam ada di situ. Tentang Sakti Syaputra dan tentang STMI ada di situ. Nah, balik lagi ke top 20 Mary Riana's Trainer, Sakti melamar, yang melamar 150 orang, yang Sakti ikut seleksi 100 besar, dari 150 lolos, dari 100 seleksi 20 lolos, dari 20 seleksi langsung dipilih 3, alhamdulillah nggak lolos. Dan kita diklaim sama Mary Riana, bukan kami yang klaim, Mary Riana yang kasih klaim itu ke kita, bahwa kita top 20 Mary Riana's Trainer. Orangnya baik, humble. Dulu di kantor yang dulu di Green Garden, Jakarta Barat, sekarang di apartemen Soho, di Jakarta Barat juga. Pelatih, trainer, dan motivator dari 56 kabupaten dan kota, 22 provinsi Indonesia, coach public speaking, 22 provinsi se-Indonesia, penulis 7 buku motivasi, inspirasi, religi, ya, kemudian akademisi ilmu komunikasi, dosen. Sakti juga dosen. Ada dosen nggak di sini? Ada guru nggak di sini? Kalau di kampus nama guru adalah dosen. Ya, dosen ilmu komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Markas kampus utama di Jakarta, coba ada kampus perluasan juga di Depok, Bekasi B, Cikarang. Saya juga ngajar di situ. Berpangkat akademik, dosen tetap, punya NIDN. Kalau orang dunia dosen tahu kalau saya ngomong gitu. Nomor induk dosen nasional, pangkat akademiknya asisten ahli. Dan alhamdulillah, kemarin Sakti sama 5 teman Sakti ikut konferensi internasional, namanya, 2 partisipan raise hand. Nah, itu yang raise hand itu dosen kali ya, guru ya. Sakti ikut, itu senang banget. Sakti ikut konferensi internasional namanya Ilomata International Conference. Itu Yayasan Ilomata itu yang memayungi Institut Setiapat home base-nya Sakti.
buat artikel, publish, sudah selesai bikin artikel 5 orang, believe it or not, ternyata artikel Sakti dan 4 teman Sakti itu direkomendasikan masuk jurnal berindeks Scopus Q2. Q2 itu levelnya cuma kalah sama Q1, kalau orang kampus akademik tahu. Dan Q2 itu level yang sangat tinggi, syarat orang mau jadi GB itu adalah guru besar, profesor, buat teman-teman informasi saja, itu harus punya jurnal Scopus Q2. Begitu berharganya ketika direkomendasi masuk jurnal Scopus Q2. Saya benar-benar kaget luar biasa gitu ya, karena masih berasa wong deso, tiba-tiba tulisan kita dan saya dan 4 teman saya direkomendasikan untuk masuk jurnal Scopus Q2. Itu lumayan kalau masuk tuh bisa ngajuin pangkat akademiknya naik dan dibayarnya pun juga lumayan gitu, harus patungan gitu. Itu luar biasa, jadi memotivasi Sakti, oh iya saya harus menulis lagi karena di dunia training dan di dunia dosen itu dituntut kalau mau terus aktualisasi diri kita tempat diri kita jadi kualitas lebih baik, kita harus banyak menulis. Kenapa? Kalau mau tahu isi jendela dunia, maka kita harus membaca buku. Tapi kalau kita mau dunia memperhatikan kita, maka kita harus menulis buku. Ya. Itu kemudian alumni Akademi Trainer Pak Jamil Azaini. Ya, teman-teman kalau ada waktu, ada budget, ada dana, ada biaya, ada kesempatan, nggak ada salahnya ikut Akademi Trainer Pak Jamil Azaini. Karena ketemu worth it banget, ketemu sama orang-orang yang keren di seluruh Indonesia. Itu Sakti sebenarnya ada 2 produk dulu, namanya WBT sama TBNC. WBT sekarang, WBT artinya wannabe trainer. Udah ganti nama jadi STC, Speak to Change ya. Kalau TBNC masih sampai sekarang. Sebenarnya mau ikut WBT, cuman saya salah masuk ikutnya TBNC. Seangkatan 8 tahun yang lalu sama orang-orang hebat. Pernah dengar Kang Randy Saputra mungkin di sosial media, buku atau videonya, YouTube-nya, lihat Ustadz Randy Saputra sekarang. Atau Kang Dewa Eka Prayoga, wah ini happening banget di dunia market selling ya. 8 tahun yang lalu sekelas sama saya, masih bingung dia dulu saya brandingnya apa ya. Masih begitu 8 tahun yang lalu. Sekarang benderanya dia, billionaire store dia, sama orang di balik belakang layarnya dia. Loh. Siapa sih orang di belakang layarnya? Kalau up to date ikuti Kang Dewa tahu siapa orang belakang layar, namanya Mirza. Mirza itu dulu ikut juga sekelas sama TBNC sama Sakti. Dulu Mirza yang lebih terkenal dibanding Kang Dewa karena dia udah nulis buku duluan. Sakti waktu dibagi-bagikan kamarnya waktu bootcamp, ikut trainer bootcamp ini sama Mirza itu, sahabat Sakti. Kang Dewa Eka Prayoga, Mas Andi Sukmalubis. Nah, kalau pernah dengar Rino Zeldeni, Ustadz Rino atau Coach Rino, ini gurunya Rino Zeldeni, jago desain slide PowerPoint, namanya Andi Sukmalubis. Itu the legend, the master. Yang jago-jago, Sakti taunya Rino Zeldeni, Andi Sukmalubis. Jago apa? Jago bikin desain slide. Ya, melukis slide dengan hati. Yaitu tuh Andi Sukmalubis. Satu lagi Doni Firmansyah juga jago, teman Sakti juga di tim Akademi Trainer. Jadi kalau teman-teman gabung di komunitasnya Akademi Trainer, walaupun kita beda angkatan, beda batch, dia beda level, saya Speak to Change, dia Trainer Bootcamp Contest, kita punya teman-teman jaringan yang begitu luar biasa. Dan jujur Sakti bukan orang kalau di Facebook itu, bukan orang yang suka nge-add Facebook orang lain, tapi banyak orang yang nge-add Facebook Sakti, bahkan sekarang waiting list sampai 400 Facebook yang nggak bisa ini, kali 5.000, belum kepikiran bikin Facebook kedua gitu ya. Nah itu banyak orang-orang Akademi Trainer yang kontak Sakti. Mas Amang Kurnia Ebu, kalau orang EU tahu ya, Entrepreneur University, Coach Daru, dan itu dari lembaga Coach. Itu teman-teman. Alumni Public Speaking Akademi Ongki Hoyanto, ini juga guru Sakti yang luar biasa dari Manado. Dan bukunya recommended banget, teman-teman bisa dari di online atau di offline di toko buku Gramedia mungkin masih ada, dia Public Speaking Mastery. Itu buku Public Speaking yang paling recommended banget. Itu buku yang keren banget, 50.000. Dan dia juga nulis buku Trainer-Planner. Kalau mau serius di dunia bisnis training, belajar ilmu namanya Trainer-Planner, bukunya Ongki Hoyanto. Sahabat saya dari Manado, guru saya, gurunya Kak Rino, Coach Rino juga. Kemudian Kak Sakti juga sudah ngambil NFNLP for the USA. Jadi
Neuro Linguistic Programming International, lembaga tertuanya di dunia yang paling populer di seluruh dunia, namanya adalah NFNLP. National Federal Neuro Linguistic Programming, Phoenix, Florida, USA. Belajarnya bukan di Amerika Serikat, belajarnya bisa di Jakarta, Bekasi, Padang, Pekanbaru, Bangka Belitung, Pangkal Pinang, tapi sertifikatnya 12 setelah pelatihan dikirim dari Amerika Serikat, dari Guru Sakti Surya Kresnanda, cukup bahkan sangat populer di dunia trainer NFNLP, ambil practitioner, masa practitioner sama timnya Surya Kresnanda, waktu itu Hendra Hermadin Rasat di Jakarta, study Neuro Linguistic Coach, Florida, USA. Kenapa study? Kenapa bukan certified? Itu jelas ada perbedaan antara study dan certified. Kalau certified berarti dia udah ngerjain tugasnya, udah selesai dan dapat sertifikasi. Kalau study belum. Makanya kalau pernah lihat orang punya gelar di belakang namanya CNLC, CNLC itu ini, Certified Neuro Linguistic Coach. Ya, kalau saya jujur belum selesai tugasnya dan itu tertunda beberapa tahun. Sama guru saya namanya Kang Dudi Mardiansah. Itu Presiden HR NLP, guru NLP for HR. Dia sekarang juga jadi trainer, master trainer juga di sertifikasi BNSP. Nah, itu. Kemudian kita lanjut lagi. Oh iya, Sakti tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Kalau ada yang mau mampir boleh. Suku Sakti Minang, Bapak Sakti lahir. Bapak Sakti besar di lahir di. Oke, kita. Oh, ini yang mau buku. Oke. Bapak Sakti lahir di Bukit Tinggi, besar di Alahan Panjang, Solo. Nah, ada yang tahu Alahan Panjang, Solo, Kabupaten Solo di Sumatera Barat. Jadi kalau belum sekolah sampai kuliah S1, itu pulang kampungnya naik oto, naik mobil. Jalan 36 jam dari Jakarta sampai Alahan Panjang, Solo. Berkelok-kelok melewati Bukit Barisan, naik Merak, Bakauheni, itu sudah biasa tuh ya, sudah biasa terlewati. Anak satu, istri satu, bapak Minang, ibu Jawa, ibu Jawa Sunda. Enggak, maksudnya istri Jawa Sunda. Jawanya di Indramayu, Sundanya di Kuningan. Anak satu, istri satu, usia Sakti berapa ya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak atau udah nyerah aja? Oke, mengunikan cipta ya. Oke, langsung saya jawab aja. Sakti lahir tanggal 9 bulan Mei tahun 1987. Ya. Jadi baru 33 tahun seperti kembaran Sakti, Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Hanya nasib yang membedakan kita ya. Tapi karena sering kena polusi Jakarta, Tambun, Cibitung, Cikarang mungkin ya. Jadi orang kadang nebak saya itu 40, 45, 50, 55. Memang saya mungkin bermutu ya. Bermuka tua. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah Sakti udah nerbitin buku. Bukan buku gambar, bukan buku cetak bersambung. Ya, Sakti udah merasakan apa yang orang lain ingin rasakan. Apa itu? Bisa nerbitin buku gratis tanpa Rp1 pun. Jadi itu sudah Sakti lakukan awal tahun lalu, awal 2019. Nerbitin buku 3 langsung serentak gratis. Kok bisa? Iya, karena Sakti jadi penulis kedua. Diajakin sama teman Sakti, alumni STMI, penulis pertama namanya Nugroho Hadi Isda Saputra. Dari Kediri, Jawa Timur. Terbitnya sama-sama Januari 2019. Ini buku pertamanya yang terbit serentak, How to be a Winner.
Bagaimana seorang pemenang dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Ini buku motivasi, quote-quote motivasi, ya, kalimat motivasi, cerita motivasi, biar kita jadi pemenang dalam kehidupan, dan ini full color. Ini dapat testimoni dari Reski Firmansyah, sahabat sakti dari Pekanbaru, ya, penulis 5 buku self development, founder Passion Writing Academy. Ya, ini bukunya 125.000, investasinya kalau ada yang mau boleh. Buku kedua, nah ini juga banyak dinantikan, yaitu Dokter Siswa. Pembelajaran asik dan menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Ya, ini buku yang sangat bagus buat kakak mengenal karakter anak, kakak mengenal karakter adik, guru mengenal karakter siswa, kemudian dosen mengenal karakter mahasiswa, ayah bunda mengenal karakter anak, dan tahu strategi pembelajaran yang menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Lengkap dengan ice breaking-nya, dan buku ini dapat testimoni spesial dari Mas Reza Randy. Ada yang pernah dengar PPA nggak di sini? Atau IOE Gold, IOE, PPA? Nah, foundernya, master trainernya, yang gantengnya kayak saya, Mas Reza Randy, itu sahabat saya. Ya, itu adalah alumni STMI, ya. Pola pertolongan Allah, PPA itu. EOE, Employee of Allah, kemudian EOE Gold, dan lain-lain. Ini bukunya lengkap dengan ice breaking, investasinya hanya Rp90.000, kalau ada yang minat boleh. Kemudian buku ketiga saya yang terbitnya sebenarnya bareng-bareng sih, ya. 100 motivasi sakti, keep moving on, do and believe it. Ini buku motivasi, quote motivasi, dosis tinggi, ya, dosis tinggi. Biar kita cepat move on, gak gampang galau, ya. Tahu galau? Gak ada lauk, bukan, ya. Nah, ini testimoni spesial. Tahu ini siapa? Betul, ini Mary Riana, penulis buku bestseller Mimpi $1 Juta. Host I'm Possible Metro TV, sahabat saya. Ini bukunya full color, 125.000. Kalau ada yang minat boleh. Buku keempat saya, Jejak-Jejak Rindu sama Mbak Ana Hasana, trainer dari Sumedang. Buku kelima saya, Hai Hai Pemuda, Indahnya Ramadan kali ini, buku antologi. Indahnya Ramadan tahun ini karena Ramadan sekarang berbeda, ya, karena ada pandemi. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir. Oh iya, buat teman-teman yang butuh penghasilan tambahan, itu juga bisa, nanti bisa japri saya, gabung di tim reseller saya, atau di tim reseller Ranji, itu sama aja gitu, ya, buat meningkatkan tambahan penghasilan. Seperti itu. Buku ke-6, Jejak-Jejak Rindu, buku ke-6, Indahnya Ramadan tahun ini. Buku ke-7, besok saya sama 13 penulis yang lain akan launching atau bedah buku saya yang ke-7 ini. Bedah buku ke-7 ini, ya, di dalam acara talk show Kasakti. Nanti kalau ada yang mau ikut, nanti bisa Sakti kasih linknya. Apa sih ini buku Second Chance? Second Chance ini adalah buku berisi mengenai episode kehidupan lepas dari keterpurukan, kebangkrutan, kubangan dosa, wrong decision, keburukan, perilaku, hingga pada saat ini bangkit, berhasil berubah, dan penting itu dibagikan kepada halayak ramai. Ini buku sahabat saya sama Mas Asari, Mas Cahya, Mbak Eli, Mas Farid Wajdi, Mas Iman Nugraha, Iman Salman, David Hafsim, Aunur Rafiq, Muhammad Bukhari Muslim, Novel Abdul Latif, Paulus Triwahyudi, Rahman Aidi, Riana, dan lain-lain. Ya, ini buku yang sangat luar biasa, dan kisah saya itu akan saya sampaikan di live Zoom ini, live Zoom meeting ini buat teman-teman, ya. Kalau ada yang minat, ini bukunya 100.000, nanti bisa japri saya. Buku ke-7 itu Hai Pemuda Matahari, untuk kamu yang sedang berjuang, sama Mas Sohibus Salam dan Mas Tugroho dari Jawa Timur. Ya. Oke. Kita stop share dulu. Kemudian kita share screen lagi. Sudah terlihat
slide-nya. Sudah terlihat ya? Ini memang tulisannya sekian dari saya, tapi bukan berarti acaranya berakhir ya. Aku balik lagi ke sini. Oke. Oh, salah. Oke, sebentar. Klik. Nah, kita keluar lagi, kita masuk lagi. Nah, ini dia. Share. Nah. Nih, udah terlihat ya teman-teman ya. Sebelum kita mulai, nggak ada salahnya saya membagikan ini ke teman-teman. Itu handphone saya, mau WA, call, SMS, boleh. Mau ikut training gratis, training bayar, boleh. Kemudian Facebook, Instagram saya bisa di-add. Mohon maaf kalau agak lama responnya kalau Facebook, karena udah 400 orang yang ngantri. Itu Instagram saya ya, Sakti Nabil ya, Sakti Nabil. Nih. Kemudian sini lagi dia kalau itu ya. Oh iya, balik ke sini dia. Oke. Berarti nggak bisa. Udah berarti share screen aja. Nah, itu Facebook dan Instagram Sakti, email, YouTube Sakti. Nah ini, silahkan teman-teman bisa subscribe YouTube Sakti Nabil ya. Kenapa? Karena tiap minggunya sedikitnya 2, sebanyak-banyaknya 3 sampai 4 video Sakti kirim. Karena Sakti punya program yang pertama talk show Kak Sakti. Talk show Kak Sakti biasanya Sakti ngambil ngundang alumni STMI Kak Sakti yang udah 8.077, salah satu itu membahas profesi apa yang saat ini dia lakukan. Kayak kemarin menjadi trainer chef, menjadi hidup berkah tanpa riba, menjadi penyuluh anti korupsi, menjadi jago desain internasional, menjadi hipnoterapis internasional. Teman-teman bisa lihat di list video Sakti di situ. Banyak ilmu-ilmu pengembangan diri, motivasi, orang-orang hebat yang dulu batu loncatan pertamanya dari ikut STMI. Itu dan besok talk show Kak Sakti juga akan dibahas live on Zoom meeting ya, bahas buku Second Chance tadi, yang beberapa adalah alumni STMI seperti Mas Dovis, Mas Rahmat Junaidi, Mas Farid, Mas Asari, dan lain-lain. Kemudian Sakti tiap pekan juga punya program alumni STMI berbagi untuk Indonesia bercahaya. Jadi alumni STMI berbagi ilmu yang dia kuasai, expert di bidangnya, dan itu ada di channel YouTube-nya Sakti Nabil. Dan teman-teman kalau ikut live on Zoom meeting-nya bisa. Biasanya hari Jumat, tapi karena khusus ada program Ranji hari ini, jadi talk show Kak Sakti digeser ke Jumat dan alumni STMI gratis digeser ke Sabtu. Besok teman-teman kalau mau ikut juga bisa hari Sabtu, kita bahas introduce to emotional detox. Wih, bahasanya keren banget ya, emotional detox. Yang minggu lalu juga teman-teman bisa cek simak di channel YouTube Sakti Nabil, introduce to talent mapping. Apa sih itu talent mapping itu ya? Yang kemarin lagi dongeng fable, introduce to dongeng fable. Jadi sama orang-orang yang expert di bidangnya. Introduce to world class design slide, introduce to hipnoterapi, introduce to yang lain-lain juga seperti itu, dan yang kedepannya
Teman-teman bisa ikut live on Zoom meeting dan juga bisa nonton di channel YouTube Sakti. Dan hari ini pun juga Sakti rekam dan Sakti akan nanti convert di file dan channel YouTube buat teman-teman yang susah jaringan hari ini atau berhalangan hadir di aktivitas yang lain. Nah, itu bisa mengunjungi channel YouTube Sakti ya. Kalau kata Atta Halilintar, please like and subscribe ya, gitu. Share, komen, watch dan lain-lain. Itu Twitter Sakti, Telegram juga ya Sakti Syaputra, dan website. Nah, itu website Sakti bisa klik www.saktisyaputra.com, baru launching kemarin. Kalau teman-teman pernah atau suka lihat websitenya maryriana.com, karena Sakti modeling NLP-nya satunya dengan Mary Riana, itu Sakti pelajari dan itu mirip-mirip website saktisyaputra.com dengan maryriana.com. Tuh. Oke. Ini baru perkenalan ya. Udah jam berapa perkenalan? 8:30 kurang. Oke. Di Sakti stop share. Ayo stop share. Nah, ini materi biasanya Sakti sampaikan di program sertifikasi menjadi pembicara internasional. Ini yang Sakti sampaikan sama 5 teman Sakti yang juga merupakan alumni STMI. Sakti orangnya terbuka, terutama apalagi lebih terbuka lagi sama teman-teman yang alumni STMI. Biasanya dibuat, harusnya besok, tapi kita tunda, kita buat insya Allah di awal Januari. Dan selain program reguler, Sakti juga punya program STMI International Class. Apa tuh STMI International Class? STMI yang diisi oleh 5 orang yang sudah bersertifikat internasional dan sudah mengisi dengan audiens internasional. Itu belajar 5 ilmu yang rasa-rasanya wajib dikuasai kalau kita ingin mengenal lebih dalam dunia training, yaitu ilmu grafologi, the art of handwriting analysis and subconscious auto writing, world class design site presentation, introduce hypnosis and hypnotherapy, kemudian study neuro linguistic programming NLP International for Design the Life You Need, sama 17 Secret Public Speaking 100% total. Nah, itu rencananya dilaksanakan 12, 13, 14, 15, 16 Desember. Investasinya hanya 199.999. Nanti kalau ada yang mau daftar bisa ke Mas Ranji. Live on Zoom meeting ya, semuanya malam. Ketemu sama 5 trainer bersertifikat dan ilmu internasional. Baik, cukup perkenalannya dan cukup info-infonya. Sekarang Sakti akan menyampaikan cerita perjalanan Sakti, kenapa bisa menjadi orang desa ya, orang Rawa, di Rawamangun tinggalnya, kenapa bisa jadi pembicara internasional. Semuanya ada di buku ini. Buku Sakti nulis sama 13 penulis yang lain. Kalau beli buku ini lumayan, harganya 100.000. Tapi buat teman-teman, Sakti akan bagikan itu di live on Zoom meeting ini gratis. Jadi, Sakti itu nggak pernah kepikiran dulu akan menjadi seperti ini, enggak. Cita-cita Sakti waktu itu simple, hanya mau jadi wartawan. Ya, wartawan. Makanya Sakti kuliah komunikasi, jurusannya jurnalistik. Karena kalau jadi wartawan itu keren, bisa meliput bulu tangkis yang zaman itu Taufik Hidayat sangat powerful, bisa jadi pahlawan Indonesia dengan menyampaikan kabar gembira ke tanah air, meliput Olimpiade di Atlanta, Amerika, atau di Sydney misalnya, gitu ya. Nah itu, Sakti pun dulu juga belajar dagang, berwirausaha, jadi karena Sakti suka kuliah di lantai 4, lantai 5, di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama, jarak antara jam mata kuliah pertama, jam mata kuliah kedua dekat, dan kuliahnya pagi, kadang orang mager, males gerak, turun ke bawah, Sakti itu jualan
beng-beng, tahu coklat beng-beng ya? Coklat beng-beng dibawa, kalau lagi pada lihat tuh Sakti mau beng-beng nggak? Lalu main sepak habis gitu ya, belajar. Sakti juga bukan orang yang kaya raya, orang yang biasa saja, orang yang sempat naik bis juga ya, bis Patas, Metro Mini untuk les bahasa Inggris Lia, kuliah dan lain-lain. Kemudian Sakti di akhir kuliah S1 diajak teman-teman adik kelas di Rohis dulu untuk ikut gabung di tim bimbingan belajar solusi. Jadi di awal dari bimbingan belajar solusi. Jadi apa? Jadi sales, jadi marketer. Apa tuh tugas sales marketer? Nyebarin brosur sama presentasi dengan menggunakan brosur itu di kelas-kelas. Disitulah cikal bakal Sakti awal mulanya mengasah public speaking. Walaupun sebenarnya awal kita mengasah public speaking itu di kelas waktu kita belajar kelompok. Ya, waktu di sekolah SD sampai SMA ya kita pernah belajar kelompok, kita sudah presentasi sama guru kita. Nah dari situ kemudian dipertajam lagi di situ. Karena Sakti jadi sales, jadi marketer, kemudian jadi pimpinan cabang, bahasa kerennya gitu, atau branch manager, kepala cabang bimbingan belajar, Sakti dituntut untuk bisa menguasai ilmu marketing dan ilmu motivasi. Ilmu marketing adalah ilmu pemasaran karena bimbel mengajak siswa untuk gabung di bimbel Sakti. Dan salah satu isu yang dibahas waktu itu adalah training motivasi. Nah, dengan training motivasi, kita buat penawaran training motivasi gratis ya. Kemudian nanti kita bisa selipkan mereka kita ajak untuk gabung di bimbel solusi kala itu. Akhirnya Sakti merasa iya. Dulu cuma tulisan aja motivasi. Akhirnya Sakti harus belajar. Sakti harus belajar dengan atau tanpa dukungan pimpinan bimbingan belajar saat itu. Alhamdulillah Sakti beruntung bersyukur sekali punya orang tua yang mampu menyupport Sakti untuk bisa membiayai training-training yang mahal itu. Seperti dulu Sakti ingat ikut SMMI yang pertama, Sekolah Motivator Muda Indonesia sama Pak Arif Dasyat, Kang Febri, Kang Zen, guru-guru Sakti, Wahyu Saputra, Kang Deden, itu biayanya mahal, 1,5 juta kalau nggak salah. Sakti nggak punya uang, disupport sama orang tua. Kemudian ikut lagi training Academy Trainer Bootcamp and Contest, CBNC. Lagi-lagi dibiayai orang tua. Dulu masih investasi 3,9 kalau nggak salah. Sekarang sudah lebih dari situ tuh ya. Di situ Sakti kenal sama orang-orang yang namanya Surya Kresnanda, Zulfikarullah yang aktif juga di IOE, di PPA, kemudian Dewa Eka Prayoga, Randy Saputra, M. Among Kurnia Ebo, Andi Sukma Lubis, Mr. Pai, Pak Herman, dan lain-lain. Orang-orang hebat, Nugi Al-Afghani, sebanyak. Saya mah apa atuh waktu itu ya, sampai sekarang juga masih apa atuh gitu ya. Itu udah itu kemudian belajar lagi ESQ. Lagi-lagi dibiayai sama orang tua. Ya alhamdulillah Sakti memang banyak dibantu pembiayaan itu sama orang tua. Sama Pak Ari Ginanjar itu udah level basic training, MCB, SC kuadrat kalau udah ikut ESQ. Foto sama Pak Ari Ginanjar. Belajar lagi Public Speaking Academy sama Ongki Hoyanto, ongkihoyanto.com, bisa klik tuh. Salah satu trainer NLP juga. Menulis buku bestseller Public Speaking Mastery. Belajar lagi sama Wendy Abdillah ngambil CHCHT, Certified Hypnotist dan Hipnoterapi, orang Medan yang sekarang sudah jadi timnya Ipo Santosa kalau nggak salah. Belajar mulu. Kalau nggak diamalkan ya ngapain gitu, percuma. Akhirnya belajar. Sakti sadar nggak semua orang bisa ikut training yang Sakti ikutin mahal ini, maka Sakti harus berbagi ilmu ini. Karena harta milik kita tuh yang mana? Harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harta yang kita sebenarnya.
Saya bukan orang yang banyak harta, tapi saya punya sedikit ilmu. Maka ilmu itu yang saya sedekahkan. Saya buat program itu, STMI. Susu, telur, madu, Indomie. Bukan ya, tapi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Kenapa saya buat program ini? Karena saya prihatin. Di luar sana banyak training yang biayanya mahal. Betul? Udah mahal, jangankan soft copy, hard copy-nya aja nggak dapat. Akhirnya Sakti buat, belajar sama Kang Sesep, Wahidin Abdillah di Bandung, Brandlist, Super Memory System, Mind Mapping, belajar sama Kang Surya Kresnanda, Practitioner, Master Practitioner NFNLP. Akhirnya semua ilmu itu saya ramu jadi 17 materi, jadi STMI regular. Ada STMI regular, ya, ada STMI international class, ya. Nah, itu. Kemudian Sakti deklarasikan itu November 2012 lalu, alhamdulillah langsung dihadiri sekitar 20 audiens, waktu itu 100.000 ya. Kok beda tadi Ranji ngomong 1 juta? Ya memang kebijakannya itu ada di IO. Di IO itu maksudnya apa? IO yang bebas menentukan berapa harga itu. Cuman memang Sakti selalu menekankan sebisa mungkin harganya terjangkau supaya sesuai dengan landasannya, ya, landasan berpikirnya atau dari hadisnya Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Angkatan kedua spesial, zaman 2012 masih BlackBerry, masih ngehit saat itu, langsung diundang ke Sidoarjo. Namanya Pak Arif Rusdi, salah satu karyawan di BRI. Mungkin dia juga suka training, undang saya di Sidoarjo. Luar biasa ya. Baru angkatan pertama di Jakarta, angkatan kedua langsung loncat ke Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Angkatan ketiga, akhirnya di Jakarta. Itu spesial. Kenapa? Karena ada orang Kuala Lumpur, Mas Abdul Khalib, sahabat saya, ketemu lagi di Facebook, ketemu kayak hilang. Dari Kuala Lumpur, datang ke Jakarta mau ikut training saya. Siapa yang nggak senang di angkatan ketiga langsung ada orang Malaysia. Karena situ kita belajar 17 materi. Apa aja tuh? Ice breaking, branding super memory system, mind mapping, storytelling, presentation, public speaking, motivation, marketing, trainer-planner, motivator-planner. Wah, banyak. 17 materi. Regular. Beberapa juga berani mengadakan offline. Kayak kemarin, saya diundang ke Padang Sidempuan, Sumatera Utara offline dengan mengikuti protokol kesehatan sama Muslimat Nahdlatul Ulama NU se-Kabupaten Bogor di kantor PCNU Kabupaten Bogor di Cibinong kemarin. Itu. Dan kita pun bisa membuat program secara sosial. Sosial itu cukup siapin transportasi PP-nya buat trainernya dari Jakarta kayak Muslimat NU kemarin, atau bagi hasil 50-50 dari semua pengeluaran atau profit bersih atau profesional. Itu bisa online, bisa offline. Itu. Kemudian roadshow ke Semarang, ke Bandung, ke Jogja, setelah menikah terus, ke Bengkulu, ke Medan, ke Makassar, ke mana lagi? Ke Manado, ke Bandar Lampung, ke Surabaya, terus akhirnya sampai ke 56 kabupaten dan kota. Eksis di 263 angkatan 8 tahun. Up and down nggak sih itu? Apa stabil naik terus? Up and down, naik dan turun. Pernah cuma 1 peserta, pernah di broadcast nggak ada yang daftar, itu juga pernah. Tapi pernah juga 500 peserta di masjid 2 lantai. Jadi up and down, diundang juga di salah satu tour travel Haji Umroh terkemuka di Indonesia, namanya Armina Reka Perdana. Di depan direktur Bu Haja dan Eri Guril, dan direksi top leader itu pernah. Kemudian di depan Wali Kota Jakarta Utara, di depan Wali Kota Bontang, Bupati Gayo Lues Nanggro Aceh Darussalam, ngisi parenting di depan istri Gubernur Sumatera Barat Bu Haja Nevi, Wali Kota Payakumbuh Rizal Valepi, itu pernah, pejabat eselon 1, eselon 2 juga pernah. Itu kemudian up and down di dunia training. Sempat juga terpuruk sampai punya hutang 30 juta juga pernah. Kemudian bangkit di akhir tahun lalu sampai sekarang di pandemi ini.
alhamdulillah sudah menulis buku, lalu sudah punya 8.077 alumni STMI, sudah punya jaringan gitu, sudah punya networking gitu. Kalau kata teman Sakti, ya udah itu deketin aja si Sakti, itu bagaikan kata Ustadz Rino bagaikan mobil sport gitu. Kalau teman kita mobil sport, kita naik sepeda, gimana cara kita naik sepeda, kalau kata Ustadz Rino, supaya bisa ngejar mobil sport itu. Pegangan mobilnya bisa, tapi kalau kenceng bahaya. Yang bisa adalah lepas aja sepedanya, masukin mobil ikutan ya mobil sport itu. Jadi bareng seperti itu. Karena memang Sakti orang yang terbuka, open, betul apa yang dibilang Ustadz Rino, terbuka buat kerjasama, buat teman-teman yang punya potensi buat lebih baik, itu harus dilakukan. Kuliah S2, alhamdulillah bisa 1,5 tahun, S1 jurnalistik kan, S2-nya humas, tapi tesisnya periklanan pemasaran. Masuk 2014 akhir, September 2014, sidang dan wisuda Maret 2016, only 1,5 tahun. Biasanya normal itu orang S2 2 tahun. Langsung melamar jadi seorang dosen September 2016 di Universitas Satya Negara Indonesia USNI, sama di Institut Ilmu Sosial dan Media STMI di dosen komunikasi. April 2018 itu Sakti dapat NIDN. NIDN itu apa? Nomor Induk Dosen Nasional. Nama Sakti terdaftar di PDPT Forlap Dikti. Diakui Dikti, kamu tuh dosen loh, benar loh. Dan dengan di situ kamu sudah punya kewajiban full mengenai Tridharma Perguruan Tinggi. Apa tuh Tridharma Perguruan Tinggi? Penelitian, pengabdian, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Senang banget, saking senangnya ada uang celengan 1 juta, dipecahin daftar kuliah S3. Hanya karena lo S3, daftar kuliah S3 2018, nggak usah mikir-mikir, pokoknya daftar dulu, diterima, baru mikir uang pangkalnya gimana bayarnya. Alhamdulillah dibantu sama orang tua istri, disupport, kemudian terus di jalan sampai sekarang udah masuk semester 5. Semester 5 udah menuju kolokium. Akhirnya ini memang mimpi yang rasanya nggak nyangka mimpi ini bisa jadi nyata. Gitu. Insya Allah kolokium nanti sidang proposal, sidang data, sidang tutup, sidang terbuka, insya Allah tahun depan lulus jadi DR bahasa orang itu doktor. Nah gimana tuh akhirnya terus belajar, akhirnya jadi nulis buku, belajar ilmu dongeng, dongeng fable, storytelling dan lain-lain. Gimana cara kita untuk menjadi pembicara internasional dari ceritanya Sakti yang up and down, ya akhirnya bisa terus eksis sampai sekarang, bahkan di pandemi ini yang banyak orang terdampak ekonominya, alhamdulillah Sakti tidak terdampak dan bisa membantu yang terdampak ekonominya di tim reseller Sakti, dan juga di tim resellernya Ranji. Itu ya, yang pertama kita harus buat produk training yang menarik. Ada 2 caranya. Yang pertama bisa dengan buat produk training yang menarik, atau kita harus menulis buku. Seperti tadi yang Sakti bilang. Kalau kita mau mengetahui isi dunia, maka kita harus membaca buku. Tapi kalau kita mau dunia memperhatikan apa yang kita lakukan, maka kita harus menulis buku. Menulis buku, menulis buku. J.K. Rowling, tahu J.K. Rowling, penulis buku bestseller Harry Potter, belum datang di toko bukunya tuh Harry Potter, bukunya. Itu udah pada ditungguin sama pembacanya. Di era digitalisasi media, e-book yang berjamuran di mana-mana, Sakti masih tetap yakin buku itu masih punya pangsa pasarnya tersendiri. Maka kita harus menulis buku. Karena Sakti pernah ditolong sama alumni Sakti, bisa menulis terbitin buku 3 buku secara gratis, 0 rupiah, walaupun jadi penulis kedua dua-duanya. Karena kita disuruh tolong-menolong, kalau ditolong kita juga harus bisa menolong, diajarkan di agama Sakti, di agama Islam, maka juga Sakti juga berharap bisa menolong teman-teman yang punya naskah, yang punya buku. Karena Sakti punya jaringan, Sakti tinggal calling aja.
Misalnya Mas Didi Krisman atau Mas Salman, udah jadi nih, Mas Nugroho tolong bantu terbitin bukunya ya, tinggal seperti itu. Atau Mas Enjang, Idrus, alumni Sakti yang luar biasa dan nulis buku 33. 33 buku, luar biasa. Karena buku itu akan jadi amalan kita. Karena buku itu akan jadi branding kita. Karena buku itu yang melejitkan nama Ipo Santosa melalui 7 keajaiban rizki. Karena buku itu yang melejitkan nama Mary Riana dari kisahnya Mimpi $1 juta. Mahasiswa Tionghoa yang era reformasi terancam hidupnya di Indonesia, dilarikan keluarganya di Singapura, dicari ke saudaranya nggak ada, akhirnya dia ikut tes di Nanyang Technological University, ternyata dia cerdas, lolos di situ, tapi dana nggak ada. Di Nanyang Technological University itu, orang pintar tapi nggak punya duit bisa dipinjemin sama bank pemerintah Singapura dengan ada penjamin kakak kelasnya. Kakak kelasnya itu namanya Alfa yang sekarang jadi suaminya. 350 juta, udah selesai lulus, kemudian ikut berbagai usaha dan sukses di usaha di perusahaan jasa asuransi, ketemu $1 juta di Singapura, ditulisin bukunya sama Albertine Endah, dibuatin filmnya di MD Picture, dibintangi Chelsea Islan, akhirnya ngehits lah Mary Riana dengan Mimpi $1 juta. Itu dari mana? Dari buku. Dari awalnya namanya buku. Ya. Dan akhirnya sekarang Mary Riana menggantikan posisinya Mario Teguh di Metro TV misalnya. Itu dari buku. Kita kenal film bioskop Mak Ingin Naik Haji dari mana? Dari buku. Dari buku Asma Nadia. Asma Nadia siapa? Penulis 40 buku bestseller yang sebagian karyanya di filmkan, disinetronkan seperti Mak Ingin Naik Haji, tahu? Assalamualaikum Beijing, Waalaikumsalam, Jilbab Traveler, Surga yang Tidak Dirindukan, itu semuanya dari buku, dari buku, dari buku. Dan Asma Nadia itu punya suami yang hebat, namanya Isa Alamsah nih, ya. Ini buku motivasi dosis tinggi yang paling recommended menurut Sakti, ya. Teman-teman bisa cari di toko buku online, Asma Nadia online shop atau apa? Marketplace ya. Lihat aja nih, buku bestseller, buku motivasi yang telah terjual lebih dari 50.000 eksemplar dalam waktu sekitar sebulan, 50.000 eksemplar. No excuse, orang gagal mencari alasan untuk berhenti. Orang sukses berhenti mencari-cari alasan. Sebuah buku yang akan memblok semua pikiran negatif yang menghalangimu mencapai impian. Nah, itu. Ya. Percayakah dengan uang yang dimiliki saat ini Anda bisa menikmati penghasilan setelah itu sampai 1000 kali lipat dengan potensi yang karir Anda bisa melesat puluhan kali lebih cepat sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segala untuk Anda menjadi luar biasa. Kuncinya satu, no excuse. Penulisnya Isa Alamsah. Teman-teman bisa dapat buku ini buku keren banget, keren banget, keren banget. Wajar Asma Nadia begitu bersinar, kenapa? Karena suaminya ini keren banget, Isa Alamsah. Saya bukan endorse, bukan ambasador, nggak dapat komisi dari Isa Alamsah juga, cuma saya cuma rekomendasi teman-teman kalau mau belajar serius, bisa nih belajar sama Isa Alamsah. No excuse. Nah itu makanya kita harus menulis buku. Nah dengan buku itu orang akan mengenal kita, kan jadi print out kita, blueprintnya kita. Atau bisa juga di Blogspot seperti Raditya Dika. Siapa tuh Raditya Dika? Stand up komedian terkenal. Belum sanggup bayar bikin website, kenapa nggak bikin Blogspot saja yang gratis? Dari Blogspot orang bisa ngehits kok. Orang bukan lihat website Blogspotnya, orang lihat konten isinya. Dulu orang terkenal dari televisi, ya sekarang orang berubah terkenal bisa dari YouTube. Benar nggak? Orang bisa monetize, orang bisa monetisasi di YouTube. Lihat saja syaratnya gimana, 1000 subscribe dan 4000 jam terbang. Jam tayang. Alhamdulillah saya udah 956 subscribe-nya dan jam tayangnya sudah 300 ke atas. Kita bisa buat branding di situ. Bikin apa ya? Bikin yang teman-teman sukai. Sakti punya program training namanya Sekolah YouTuber, pengisinya alumni Sakti Suhardi, Ustadz Suhardi.
itu udah 40.000 menuju 50.000 subscribe. Nama YouTube-nya adalah Last Paradise. Punya juga Revi Asneli, itu udah dapat silver YouTube kalau nggak salah ya. Itu apa nama channel YouTube ya? Buya apa gitu. Nah, itu juga sama. Membranding diri kita itu, makanya kita harus membranding diri kita. Dan Sakti percaya betul prinsip orang suka ngomong marketing itu apa sih? Marketing itu adalah sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian. Sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian. Sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian. Makanya Sakti minimal seminggu itu buat program gratis 2, yaitu talk show Kak Sakti sama alumni STMI berbagi. Lebih dari 2 yang program gratis senang. Diundang di sini free, gratis, senang. Karena Sakti yakin sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian. Makanya kita harus menciptakan branding kita itu seperti apa. Kita itu penuh dengan manfaat atau enggak. Sehingga nanti teman-teman akan merasakan apa yang Sakti rasakan. Ada peserta yang, ya Sakti mau buat training apa aja, pokoknya ikut gitu. Sampai seperti itu. Gitu. Ya, karena dia sudah percaya sama kita, sudah punya trust sama kita. Bahkan mereka bisa jadi di sisi kita, bergabung sama kita, menjadi tim promosi kita, tim penjualan kita, bahu-membahu bersama-sama. Apalagi di era pandemi, stay at home, work from home ini juga, ya itu salah satunya kita berusaha mengoptimalkan peta pemasaran online kita. Sakti, ya tetap kita berusaha mengambil hikmah yang terbaik dari pandemi ini. Dengan pandemi ini, Sakti bisa lebih dekat sama alumni-alumni Sakti, buat program sinergi, dan lain-lain. Dan sesuai dengan tema kita ini, menjadi pembicara internasional, seharusnya pandemi ini yang membuat kita go digital online, memudahkan kita untuk bisa menjadi pembicara internasional. Kita bisa tembus link Malaysia, tembus link Brunei, tembus link Singapura. Siapa orang di situ kita ajak ngobrol bersama, besok kita bisa klaim jadi pembicara internasional. 10-20 tahun yang lalu, Sakti cuma kenal pembicara internasional satu. Siapa itu? Ipo Santosa. Gitu ya. Ipo Santosa, 7 keajaiban Rizky. Sekarang kita pun juga bisa itu. Tinggal teman-teman mau pakai jalur yang mana membranding diri teman-teman. Branding dengan nulis buku, branding dengan YouTube, branding dengan podcast, ya, YouTube, podcast, ya, kayak YouTuber. Kontennya nggak harus kita yang ngomong, orang lain yang ngomong. Kayak pernah lihat podcast Deddy Kobuzer kan, dia undang ini, diundang itu, diundang ini, diundang itu, gitu. Helmi Yahya, semenjak nggak jadi direktur utama TVRI, aktif di YouTube, cepat naik subscribe-nya, dan itu bisa dimonetisasi. Di branding diri kita. Kalau pernah dengar Syakir Daulay dari YouTube, kemudian dia jadi artis, sinetron, dan lain-lain. Nah itu. Dari buku, dari website, dari sosial media kita hidupin dengan sistem sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian. Dan Sakti nggak akan nolak kalau teman-teman ada undangan ngisi Kak Sakti. Gratis, ayo. Nah, ini siapa ini bisa di mute dulu. Oke, ini dia. Karena itu akan memperkuat eksistensi kita. Kalau di training offline itu Sakti suka kasih contoh memperkuat eksistensi kita seperti Bimba IWO buat coba gratis, Kumon buat coba gratis, dan lain-lain. Supaya orang tuh kenal kita. Gimana orang mau ngundang kita, kenal aja kagak. Dan Sakti diajarkan dari Ustadz Rino dari belajar sama guru marketing di Umar Usman, kalau nggak salah Mr. Go, tempat pendidikannya Ipo Santosa, memperbanyak kontak di WA kita. Sampai 10.000 saya diajarkan. 10.000, iya 10.000. Tadi pagi WhatsAppan sama Ustadz Rino, Coach Rino, sahabat saya. Coba lihat kontak di WA berapa? Baru 3.600. Coba teman-teman lihat di kontak WA ada berapa? Emang Ustadz Rino berapa? Udah 6.700. Oh iya, mantap. Kita bangun manfaat, kita tebar manfaat di situ. Nah itu,
Sehingga kita bisa dikenal orang banyak manfaatnya dengan quote, dengan itu quote-quote bukan Sakti yang bikin ya, ada orang lain yang bikin. Dengan apa channel YouTube, dengan video dan lain-lain, sehingga kita dikenal banyak manfaatnya. Kita broadcast jualan boleh, saya buka jualan boleh. Dulu bahkan sampai dari yang 2 jam sekali sampai sejam sekali broadcast ya, akhirnya pegel sendiri, capek. Grup WA Sakti mungkin ada 200 sampai 300 ya, itu banyak saking banyaknya. Akhirnya kita harus imbangin, ada sharing-sharing dulu, ada sharing-sharing kemudian. Makanya kalau pagi-pagi Sakti broadcast flyer atau juga broadcast video YouTube konten ya, like and subscribe ya gitu. Nah itu. Sehingga kita dikenal dulu ada manfaatnya orang itu. Orang nggak kenal kita cuma jualan doang, nggak, tapi ada manfaatnya. Fokuslah sama yang kita lakukan. Kita bisa jadi jalur dosen, jadi pembicara internasional, ya, ikut konferensi internasional, itu juga bisa. Sakti punya alumni yang udah ngisi di depan 34 negara. Dan masih 26 tahun. Dan itu dia banyak melakukannya dari eksportir, importir, entrepreneur, dan juga pembicara internasional melalui international conference. Konferensi internasional. Nah, dari jalur itulah kita bisa bangun kita atau dari produk training yang menarik. Banyak yang nonton dari buku, dari website, dari Facebook berbayar, dari Instagram berbayar, dari blog, dari situ dari training. Ya dari buku biasanya. Di buku kemudian dibuat training. Kalau saya termasuk jujur jarang, karena dari produk training STMI itu, Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Kenapa STMI itu kata teman saya, alumni pertama yang udah internasional Master Chat, sellable. Sellable itu artinya mudah dijual atau gampang dijual. Karena Sakti dan STMI itu anti-mainstream. Nah, penting nih anti-mainstream. Apa itu anti-mainstream? Tidak seperti banyaknya trainer dan motivator yang lain. Coba teman-teman pikir kalau dengar kata trainer atau motivator, apa sih yang keluar biasanya? Mungkin orang yang kalau kita undang bayarannya mahal, gitu ya. Kemudian ada yang kalau ngisi training, bayarnya juga mahal, fee-nya mahal, kalau mengundang mahal, pesawatnya juga harus yang ini, merek X, bukan merek yang lain, harus nginep di hotel ini, harus diadain di kota besar, harus pesertanya minimal segini, gitu ya. Tapi ternyata Sakti bukan orang yang seperti itu, gitu. Sakti yakin kalau kita fleksibel, kalau kita orangnya tidak banyak peraturan seperti itu, asal diundang aja, ya itu berarti panggilan dakwah buat kita. Kita jangan mikirin rupiahnya. Mikirin rupiahnya nggak usah dipikir. Sakti kalau ditanya sama siapapun, mohon maaf, Pak Sakti ini bayar fee-nya berapa ya? Pasti jawaban Sakti sama. Emang biasanya berapa budgetnya? Ya, gitu. Segini, ya udah. Karena kalau kita menetapkan fee, bisa kita nggak diundang loh. Atau diundang tapi nggak maksimal. Contoh, berapa fee-nya Sakti? 1 juta. Disiapin panitia 1.500.000. Diundang tapi nggak maksimal yang disiapin panitia. Berapa fee-nya Sakti? 1 juta. Cuman disiapin panitia 500. Diundang nggak? Nggak diundang. Dengan fleksibelnya kita membangun membina hubungan harmonis dengan mitra-mitra kita, sehingga keluar kata-kata yang disukai oleh banyak orang, terutama banyak trainer motivator. Apa itu? Repeat order training. Nah, apalagi kalau kita performance-nya bagus, jadi kita sering diundang terus, gitu ya. Sering diundang terus. Dan kita pun juga harus menyisakan fee yang didapat itu untuk investasi leher ke atas lainnya, gitu. Training ABCD, training ABCD, training ABCD. Karena Sakti kuliah S3 mandiri, alias bayar sendiri tanpa beasiswa, maka Sakti stop dulu training ABCD-nya. Kalau udah lulus S3, baru ikut training ABCD. Apa tuh yang ngasih sekarang?
Oh, BNSP, belajar BNSP, belajar ini, belajar itu, belajar ini, coaching grounded, ini, belajar. Dulu senang yang seperti itu. Dan itu dulu mungkin mayoritas ya, bukan mungkin, pasti ya, karena udah terlewati. Itu semua banyak dari support orang tua. Kalau sekarang kan saya yang support sendiri buat training-training itu. Nah, itu. Oke. Makanya kita juga harus buat hal-hal yang seperti itu. Kalau kita mau jadi pembicara internasional, mungkin kita buka sisi tanya jawab kali ya. Udah nggak sabar pengen tanya jawab. Yang pasti begitu, kalau teman-teman mau 3 rahasia sukses yang coba Sakti selalu sampaikan ke diri Sakti sendiri dan teman-teman. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah itu yang pertama ya. Ibadah itu bisa doa, sholat, baca Quran, dan lain-lain. Yang kedua, fokus sama tujuan kita. Fokus sama tujuan kita, fokus sama tujuan kita. Yang ketiga adalah tekun. Orang hebat, orang kaya, orang sukses, kalau nggak belajar lagi, kalau nggak usaha lagi, semua bisa kalah sama orang yang tekun. Jadi, kuncinya adalah ibadah, fokus, sama tekun. Dan kita memang harus belajar untuk investasi leher ke atas. Dilihat lagi uang kita. Uang kita banyak habis di kemauan atau kebutuhan. Life is about manage wants and needs. Right? Hidup itu tentang mengatur kemauan dan kebutuhan. Duit kita selama ini banyak habisnya di mana ya? Di kemauan apa kebutuhan? Kemauan berapa persen, kebutuhan berapa persen. Maka kita harus sisakan itu untuk investasi leher ke atas. Dari situ kita akan dapat ilmu baru, sahabat baru, jaringan networking yang baru, dan dari situ kita akan terbuka pintu-pintu rezeki yang baru. Baik, itu saja mungkin dari saya. Wah, pas sudah jam 9. Mungkin akan lebih indah kalau tanya jawab ya. Jangan-jangan ini orang dengerin Sakti ngomong apa dari tadi ya, ngalur ngidul kemana nggak jelas. Saya tutup dengan sementara dengan ada Nampan, ada Siri, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih, jazakallah khair kepada Pak Sakti. Beberapa jam ini sudah membersamai kita, Masya Allah luar biasa sekali. Sharingnya mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang masih ada beberapa menit ke depan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya langsung ke pakarnya ya, yang ingin menjadi motivator mungkin bisa bertanya melalui room chat. Nanti akan kita bacakan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau bertanya boleh melalui room chat atau bisa juga langsung. Ya, langsung juga boleh. Silakan kenalkan nama, kemudian profesinya apa, lalu pertanyaannya apa. Ada Bapak Ibu? Oke. Ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan ya. Silakan. Wah, dan untuk jelas nih. Ya. Ini ada pertanyaan satu, Pak Sakti. Assalamualaikum, saya Akhlakul Imam dari 50 kota. Oh, 50 kota ya. Izin bertanya Kak Sakti, bagaimana cara membranding diri dan menemukan passion training yang akan disampaikan? Boleh dijawab dulu Pak Sakti ya. Bagaimana cara membranding? Terima kasih Mas Ranji, Mas Akhlakul Imam nih sama alumni saya juga di 50 kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara membranding diri menemukan passion training yang akan disampaikan?
Ya, Mas Akhlakul Imam tanya sama diri Mas Akhlakul Imam. Mas Akhlakul Imam itu senangnya ngisi training apa? Ngisi tausiah apa? Ngisi ngajar apa? Ngisi seminar apa? Ngisi pelatihan apa? Ngisi penyuluhan apa? Sudah ketemu dalam hatinya, kemudian Mas Akhlakul Imam action dengan menulis buku, nulis dulu di PC atau di laptop, dengan nulis di blogspot artikel-artikel, dengan nulis hal-hal yang menarik bisa di-share di grup WA, dengan membuat video YouTube untuk membranding kita, dengan membuat di blogspot yang gratis atau website yang berbayar tapi lebih branding. Nah, itu bisa dilakukan sama Mas Akhlakul Imam. Dengan nulis, akhirnya jadi buku, dan buku itu adalah kartu namanya Mas Imam yang bisa membawa Mas Akhlakul Imam ke seluruh dunia. Merasa lama proses buku, memang proses buku itu lama, butuh perjuangan, ya kenapa kita nggak belajar digitalisasi media yang sudah memudahkan kita go internasional, bahkan dikenal di seluruh dunia, dengan website, dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Twitter, dengan Facebook. Maksimalkan sosial media yang ada saat ini, yang ratingnya di Amerika Serikat sudah mengalahkan televisi. Kalau dulu mau terkenal harus pakai televisi, sekarang enggak. Sekarang semua serba digitalisasi media. Orang bisa ngehits dengan kontennya. Content is a king. Dia bisa dikenal banyak orang, dan diundang banyak orang ketika dia serius untuk melaksanakan membuat brandingnya. Ingat, Mas Akhlakul Imam, sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Orang kenal sharing-sharing dulu, selling-selling kemudian. Kayak saya bikin grup Telegram, itu murni nggak ada jual beli satupun. Isinya cuma motivasi bermanfaat, motivasi bermanfaat. Ada yang jual beli langsung diingatkan, seperti itu. Sehingga branding Akhlakul Imam akan terbentuk dari Mas Akhlakul Imam tanya sendiri, apa yang Mas Akhlakul Imam ingin sampaikan, ya, ingin mensyiarkan, ingin mendakwahkan kalau bahasa religinya begitu. Begitu Mas Ranji, begitu Mas Akhlakul Imam. Terima kasih. Terima kasih Pak Sakti. Itu ya, Mas Akhlakul Imam jawabannya. Jadi untuk membranding diri ataupun untuk menemukan passion training yang akan kita sampaikan nanti, kita bisa gali lagi kemampuan diri kita. Kira-kira kemampuan kita itu lebih cocoknya di mana. Kalau memang seandainya memang kita lebih passion ke public speaking, udah kita bisa fokus ke public speaking. Tapi coba di-sharing dulu. Saya sepakat yang disampaikan Pak Sakti itu, kita sharing dulu, kita adakan kelas-kelas kecil, sampai nanti kelasnya membesar, kita ngisi sendiri, kita yang bisa merasakan sendiri kita cocoknya di bidang apa. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua Pak Sakti. Ini dari Ananda Frisilia Abdaini, dari Politeknik Kesehatan Medan. Pak, sebagai mahasiswa, bagaimana Bapak membagi waktu untuk sekolah belajar dan juga ikut kegiatan lainnya, tetapi tetap fokus keduanya? Silakan Pak Sakti, bagi waktu ya. Oh, Pak Sakti lagi izin ya. Oke. Kita bacakan pertanyaan yang lain. Dari Nasir Bulukumba Sulsel, mau bertanya bagaimana cara meyakinkan seseorang pada saat berdiskusi bersama. Oke, kita tunggu bentar Pak Sakti ya untuk menjawab. Oke Pak Sakti, saya ulangi kembali untuk pertanyaannya. Ini luar biasa, banyak sekali pertanyaannya. Dari Ananda Frisilia Abdeni, ini membagi waktu. Bagaimana cara Bapak membagi waktu untuk sekolah belajar dan kegiatan lainnya? Silakan Pak Sakti. Di-unmute dulu, Pak. Pak Sakti di-unmute dulu. Itunya, mic-nya. Oke. Oke. Ananda Frisia Abdeani, Politeknik Kesehatan Medan. Bagaimana membagi waktu sekolah, belajar, dan fokus kegiatan lainnya? Benar ini Frisia, ini pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus, sangat cerdas ya. Memang kita harus kuat manajemen waktunya.
Di satu sisi Sakti harus jadi trainer, jadi motivator, kadang jadi pendongeng, kadang jadi memberikan tausiah, Islamic storyteller. Di sisi lain kadang Sakti harus jadi IO, training online, reseller, kemudian juga membina 450 tim reseller, lalu jadi mahasiswa S3, nyusun kolokium disertasi, dosen juga ngajar ya, ngajar mahasiswa online, penelitian bikin jurnal, pengabdian masyarakat juga, jadi ayah juga, jadi anak, jadi suami, dan jadi sekretaris RT juga di sini banyak juga ya yang Sakti lakukan. Dia memang harus kuat manajemen waktunya, membagi waktunya dengan baik. Kita dipunyai waktu sama 24 jam dan alhamdulillahnya tetap kita syukuri pandemi ini ya, semua ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena ya memang pasti Allah menciptakan makhluk yang namanya virus Covid itu juga ada hikmahnya juga supaya kita jadi belajar bersabar bersama keluarga. Ya, yang pasti kita harus mengerjakannya secara multitasking gitu, dalam artian kita harus cepat, responsif, lalu kita tidak banyak menyia-nyiakan waktu ya, tidak banyak menunda-nunda. Apa yang bisa kita kerjakan, berusaha tidur di awal waktu ya, sebagaimana idola kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nggak ada urusan lain itu habis sholat isya itu langsung tidur gitu ya. Habis sholat isya langsung tidur, bangun-bangun itu ya sepertiga malam. Nah itulah kita rasanya beda jauh sama Rasul. Kita menjelang tengah malam baru tidur gitu ya. Kita baru mau tidur, Rasul udah bangun gitu ya. Nah itu kita masih melek, Rasul udah tidur. Nah makanya perlu manajemen waktu yang kuat dan memang harus dijalankan dengan enjoy, dijalankan dengan nyaman, dijalankan bukan penuh beban, tapi juga penuh tantangan. Dengan semangat, kalau sudah kita jalankan passion kita, itu passion kita, nah itu akan dilakukan dengan baik. Apa itu passion? Ketika kamu melakukan sesuatu, dibayar, nggak dibayar, untung, rugi, nombok, itu sama rasanya adalah passion. Sakti 8 tahun, 263 angkatan, pernah ngisi training STMI di 50 kabupaten kota, dari yang nombok 500.000 sampai dibayar sekali training itu 13 juta, itu sama rasa semangatnya, rasa passionnya ya. Itu, satu orang, 500 orang itu sama. Seperti Sakti datang hari ini di Zoom meeting pada online ini. Yang penting terus dilatih, diasah manajemen waktunya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi masa dalam Quran surat Al-Asr. Allah aja bersumpah saking pentingnya demi masa. Masa kita nggak mementingkan waktu. Itu Ananda Frisya Abdiani. Terima kasih. Lanjut. Oke, makasih Pak Sakti. Ini kayaknya butuh pertanyaannya butuh klarifikasi nih dari Pak Sakti. Ini dari namanya, kalau nama Zoom-nya Rahmanda Fikli. Assalamualaikum, bagaimana cara mendapatkan buku Second Chance karyanya Pak Sakti? Karena sebelumnya Pak Sakti bilang bahwa buku tersebut akan dibagikan secara gratis kepada peserta pelatihan ini. Terima kasih sebelumnya. Iya. Baik, terima kasih Rahmanda Fikri. Maksud saya, besok saya akan menyelenggarakan bedah buku ini secara gratis ya. Jadi bedah bukunya, bukan bukunya. Bedah bukunya secara gratis, talk show Kak Sakti besok. Sakti usahakan 14 penulis ini datang. Ya, paling minimal yang datang ya Sakti doang. Rangkap jabatan. Sakti MC-nya, Sakti moderatornya, Sakti penulisnya. Cuman di grup 14 penulis ini beberapa udah pada ngelis. Iya, siap Pak Sakti datang. Ya, mudah-mudahan besok pada datang. Yang mau ikutan nanti bisa japri Sakti. Ya, nanti Sakti kasih tahu linknya. Jadi teman-teman besok
Ini akan dibedah buku Second Chance ini di acara talk show Kak Sakti yang biasanya jam 8 malam hari ini digeser. Karena ada acara ini, geser ke besok jam 8 malam. Itu ya, bukan dibagiin, tapi bedah bukunya. Isinya dibagiin betul, di bedah buku itu secara gratis ya, besok. Oke. Terima kasih ya. Ini satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Lanjut. Ini ada dari Mas Ahmad Fauzi. Ini udah ada gelar CSTMI juga nih, alumni CSTMI ini kayaknya. Saya Ahmad Fauzi dari Tangerang, izin bertanya bagaimana mengembangkan public speaking bagi pemula. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, public speaking yang sesungguhnya Mas Ahmad Fauzi adalah di lapangan, di masyarakat, ya. Nggak diundang, ya kita buat training sendiri, pelatihan sendiri. Saya pernah ngisi, ini sedikit sharing pengalaman, Januari 2020 lalu, saya ngisi komunitas Master of Ceremony MC Cetar seprovinsi Banten. Itu ada MC wedding, MC ini, MC itu, dan lain-lain. Saya, yang antar jemput saya dari hotel ke tempat pelatihan di Kota Serang, Provinsi Banten, mengeluhkan bahwa kalau MC wedding tarif di Serang itu nggak gede segede Jakarta, kata dia begitu. Saya bilang, ya Mas, kalau saya lebih baik kita buat aja training sendiri. Training, Nabil, si Simba nih tolong. Nah, kucing saya masuk kamar. Nah, itu apa? Kita buat training sendiri, kita buat pelatihan sendiri, ya. Karena kalau nunggu diundang, takutnya nggak ada yang undang-undang, bagaimana gitu ya. Maka kita buat pelatihan sendiri, bisa gratis, bisa berbayar, terjangkau, seperti yang Mas Fauzi tahu, STMI itu terjangkau, sehingga orang kenal branding kita. Orang udah banyak belajar, udah gelarnya bererot seperti kereta api, tapi kalau nggak ada tempat prakteknya, orang tahu itu dari mana gitu. Dia tahu itu dari mana. Memegang gelar non-akademik itu bukan sembarangan, bukan gaya-gayaan, bukan buat selfie-selfiean, bukan buat dibilang keren, enggak. Itu amanah yang sungguh sangat besar. Saya beruntung, bersyukur kayak kuliah S3. Berarti apa? Saya stop dari ikut training ABCD gelar non-akademik. Karena saya lagi fokus itu. Dan saya berbahagia kalau ada orang yang gelarnya lebih panjang dari saya. Gitu ya. Makanya itu harus dikembangkan. Mas Ahmad Fauzi itu mau kontennya apa? Public speaking itu bungkusannya, tapi isi di dalamnya apa? Boleh isi di dalamnya mau bahas public speaking juga boleh. Tinggal Mas Ahmad Fauzi membranding dirinya tuh mau jadi sebagai trainer apa. Kalau orang kenal Sakti, oh Sakti mana yang STMI itu ya? Nggak jauh-jauh dari situ. Oh yang public speaking itu ya? Nggak jauh-jauh. Nggak mungkin orang kenal Sakti yang jago desain ya? Nggak mungkin jago desain, slide-nya aja biasa aja. Yang hipnoterapi itu ya nggak mungkin. Orang pasti itu branding yang lain, seperti itu. Makanya di branding, Mas Ahmad Fauzi demennya apa, passionnya apa, nggak mungkin palu gada, palu mau gua ada, yang akhirnya orang kenal kita. Seperti itu. Nah, itu. Oke, jadi gitu ya Mas ya. Jadi kembali lagi kepada membranding diri. Artinya public speaking itu cangkupannya luas banget. Jadi kita mau bahas yang mana, itu boleh. Ini pertanyaan terakhir ya Pak Sakti ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Sakti, mana yang lebih dulu belajar menulis atau public speaking? Dan tolong berikan alasannya Pak sebelumnya. Terima kasih. Oke. Belajar menulis. Siapa tuh tadi namanya? Rahmanda Fikri. Jawaban Sakti, dua-duanya. Nggak ada yang lebih, karena dua-duanya dibutuhkan dalam dunia trainer, dunia motivator. Nggak sejauh itu, dunia fame kita, keluarga kita tuh pakai public speaking. Ada rapat ini, rapat itu semua pakai public speaking. Dan dunia kepenulisan, itu harus dimulai dari sekarang. 3 rahasia jadi penulis sukses adalah, yang pertama nulis dulu, yang kedua nulis lagi, yang ketiga nulis terus. Nulis aja. Nggak mungkin sempurna orang nulis kalau nggak latihan dari awal.
nggak ada noda, nggak belajar. Makanya harus latihan, belajar public speaking, belajar melatih diri kita. Terus mau dapat feedback gimana Pak Sakti? Nggak ada yang ngundang saya. Iya buat aja public speaking, konten-konten kita dibuat di YouTube, disebar. Kalau ada komen, nah itu berarti dapat kita. Ya, kita seriusin 1.000 subscribe, 4.000 jam tayang, kita bisa monetisasi. Kita bisa membuat bendera kita sendiri dari rumah kita sendiri, kita buat, kita susah payah dulu, kemudian nanti orang akan mengundang kita. Mario Teguh dulu yang bayar dulu ke Metro TV, kemudian dilihat ratingnya bagus, akhirnya diputer. Metro TV yang bayar Mario Teguh. Sehingga ada orang invest dulu di awal untuk leher ke atas. Makanya itulah kita juga jangan mau kalah semangat juga sama Pak Joko, usia 71 tahun, nakek tongkat, masih belajar kuliah S3. Terus belajar investasi leher ke atas, jangan habiskan uang kita ke investasi leher ke bawah semua. Itu. Terima kasih, Ranji. Oke, terima kasih Pak Kasti, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada webinar malam hari ini. Karena waktu kita terbatas, jadi mungkin tidak semua pertanyaan yang kita jawab. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari webinar kali ini, penting ya untuk menjadi trainer sebelum kita menerjunkan diri kita sebagai trainer atau pembicara internasional, maka sebagai seorang pemula kita perlu yang namanya membranding diri kita. Orang nggak mungkin akan undang kita kalau orang nggak tahu bahwa kita ini trainer. Orang nggak mungkin akan undang kita kalau orang nggak tahu passion kita itu apa, kemampuan kita itu di mana. Jadi sangat penting sekali untuk membranding diri kita, mulailah belajar, kemudian mulailah untuk melakukan training-training kecil agar kita bisa diekspos, bisa dikenal oleh banyak orang. Kemudian untuk mendapatkan hasil terbaik, maka kita harus menggunakan investasi leher ke atas seperti yang disampaikan Pak Sakti tadi, agar uang yang ada pada diri kita tidak terbuang sia-sia. Artinya ikut training yang berbayar atau training yang memang lebih mendukung untuk apapun profesi kita. Mungkin sekian saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Saya Ranji Landrito dari komunitas PCC Learning Sharing. Mohon maaf kalau ada kesalahan beserta juga Pak Sakti. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir melalui Zoom pada malam hari ini. Dan sampai jumpa pada Zoom training atau Zoom webinar selanjutnya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.